Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Perkenalkan, nama saya Fajar Apriliansyah dengan NIM 12270101020. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu materi yang menarik sekali gitu ya. Hari ini adalah tanggal 23 bulan 3 tahun 2025. Jam 22:29. Kita akan membahas satu materi yang menarik, yaitu tentang mandi wajib. Jadi akan dijelaskan apa itu mandi wajib, kemudian apa saja sebab-sebab seseorang itu diharuskan untuk mandi wajib, kemudian apa saja sunnah dan wajibnya dalam mandi wajib, dan kemudian kita akan menjelaskan mengenai bagaimana langkah-langkah dari praktek mandi wajib tersebut, seperti itu. Oke, yang pertama adalah mandi wajib ini ya. Jadi pengertiannya mandi wajib. Mandi wajib merupakan cara gitu ya bagi kita umat Islam untuk bersuci dalam menghilangkan hadas besar gitu. Nah, jadi mandi wajib ini itu disebabkan oleh beberapa hal gitu, atau sebab-sebab yang mengharuskan seseorang itu untuk melakukan mandi wajib. Yang pertama itu adalah keluarnya mani. Itu baik saat tidur atau mimpi basah atau dalam keadaan sadar. Nah, jika syarat satu ini itu terjadi, maka kita diharuskan untuk mandi wajib. Kemudian yang kedua adalah berhubungan suami istri. Jadi meskipun tidak keluar mani, jika ada kontak antara laki-laki dan perempuan dalam tanda kutip hubungan suami istri seperti itu, maka hal itu diwajibkan untuk melakukan mandi wajib. Kemudian yang ketiga adalah ketika wanita selesai haid atau nifas gitu ya. Jadi bagi wanita atau perempuan yang telah melewati masa haid atau masa nifas gitu ya, maka diwajibkan untuk melakukan mandi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah bagi seseorang yang masuk Islam gitu ya, atau kita sebut sebagai mu'alaf gitu ya. Jadi orang-orang yang tadinya non-Islam kemudian masuk ke Islam, maka diwajibkan untuk melakukan mandi. Kemudian yang kelima adalah orang yang meninggal dunia gitu ya. Tapi orang meninggal dunia ini bukan diwajibkan bagi orangnya, tapi diwajibkan bagi orang yang hidup untuk memandikan atau yang memandikan jenazahnya, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah bagi wanita gitu ya yang setelah melahirkan, itu diwajibkan untuk mandi, seperti itu. Kemudian tata cara mandi wajib itu apa saja, nanti kita akan langsung jelaskan gitu ya dengan praktiknya. Namun sekarang saya akan menyebutkan terlebih dahulu apa saja hal-hal yang wajib dan yang sunnah dalam mandi wajib ini. Yang pertama yaitu adalah hal wajib dalam mandi ini. Yang pertama yaitu adalah niat. Yang pertama adalah niat, dan yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh tanpa terkecuali. Jadi pertama itu niat, itu wajib untuk dilakukan. Yang kedua yang wajib juga adalah meratakan air ke seluruh tubuh gitu ya. Jadi jangan sampai ada bagian yang tidak terkena air, seperti itu. Nah, dua hal tersebut adalah dua hal wajib. Kemudian selanjutnya adalah hal sunnahnya. Hal sunnahnya itu apa saja? Yang pertama itu ada membaca bismillah, kemudian membasuh tangan sebelum memasukkan ke dalam bejana, seperti itu. Jadi nanti kita setelah berniat kita membaca bismillah, kemudian kita membasuh tangan gitu ya, membasuh tangan gitu untuk membersihkan tangan, seperti itu. Kemudian membersihkan bagian tubuh yang kotor, terutama di area kemaluan dan sekitarnya, seperti itu. Itu nanti dibersihkan dengan tangan kiri. Nah, itu hukumnya sunnah gitu ya. Kemudian berwudu sebelum mandi wajib. Kemudian menyela-nyela rambut agar air masuk ke kulit kepala. Jadi menyela-nyela rambut itu dikhawatirkan gitu ya. Jadi si air itu tidak sampai ke pori-pori rambut gitu ya, atau kepala, karena terhalang oleh rambut. Jadi kita pastikan gitu ya untuk menyela-nyela rambut agar air itu masuk ke kulit kepala. Kemudian kita mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan dan kemudian anggota tubuh sebelah kiri gitu ya. Jadi kita dahulukan dulu bagian tubuh sebelah kanan. Jadi sama seperti wudu gitu ya, disunahkan untuk mendahulukan bagian tubuh yang sebelah kanan terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya adalah mengulang 3 kali dalam setiap basuhan, dan yang selanjutnya adalah disunahkan untuk tidak boros dalam menggunakan air gitu ya. Jadi seperti dalam berwudu juga gitu ya, kita jadi jangan
jangan melakukan pemborosan gitu ya terhadap air, ya digunakan air secukupnya, seperti itu. Oke, kemudian dalil dari mandi wajib ini yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 6 gitu ya. Sama seperti di pembahasan sebelumnya tentang wudhu gitu ya. Jadi Quran surat Al-Maidah ayat 6 ini tuh artinya panjang, dan pada pertemuan sebelumnya kita sebagian saja gitu disebutkan tentang wudhu, dan ada juga gitu ya di surat ini tuh tentang mandi wajibnya. Oke, jadi lengkapnya tuh seperti ini. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Oke, jadi bagian yang ini adalah bagian yang wudunya gitu ya. Bagian yang wudunya. Kemudian selanjutnya adalah jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Nah, jadi bagian jika kamu dalam keadaan junub mandilah itu menjadi dalil bagi mandi wajib ini gitu ya. Menjadi dalil bagi dilaksanakannya mandi wajib ini. Kemudian selanjutnya, jika kamu sakit dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Nah, kemudian selanjutnya dibahas juga di Quran surat Al-Maidah ayat 6 ini mengenai dalil untuk bertayamum gitu ya, bersuci menggunakan debu suci, seperti itu yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Jadi di sini juga dijelaskan gitu ya, dimention kalau misalkan Islam itu tidak mempersulit gitu ya, tidak mempersulit bagi kita. Jadi dalam bersuci ini saja ada banyak pilihannya gitu ya. Jika kita tidak menemukan air bagaimana? Maka bertayamum lah, seperti itu. Jadi itu sekilas saja gitu ya tentang dalil dari mandi wajib ini. Kemudian ada dalil juga dari hadis gitu ya, ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah SAW itu jika mandi junub, beliau memulai dengan membasuh kedua tangannya, lalu berwudu seperti wudunya untuk sholat, kemudian memasukkan jarinya ke dalam air dan menyela-nyela pangkal rambutnya, lalu menyiram kepalanya 3 kali, kemudian mengguyur seluruh tubuhnya. Dan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan langsung mempraktikkan mengenai langkah-langkah dari mandi wajib ini, seperti itu. Yang pertama adalah niat dalam hati. Jadi pertama-tama kita lakukan, sebelum ini kita kan pasti masuk ke kamar mandi ya. Jadi adabnya itu, untuk adab yang baik gitu ya, untuk masuk ke kamar mandi itu dengan mendahulukan kaki kiri terlebih dahulu sambil kita membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'ith, kayak gitu. Jadi mendahulukan kaki kiri terlebih dahulu ketika kita masuk ke kamar mandi. Kemudian ketika air ada di hadapan kita, kita berniat dalam hati gitu ya. Kita berniat dalam hati saja, tidak usah dilafalkan dengan lisan gitu ya. Jadi dalam hati saja, saya berniat mandi wajib, menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, seperti itu. Boleh dengan bahasa apapun, boleh dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa Indonesia, yang kita pahami gitu ya. Yang jelas dengan hati kita berniat gitu. Kita berniat. Kemudian selanjutnya adalah membaca bismillah. Jadi setelah kita berniat, kita membaca bismillah, tapi dulu bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Kemudian kita basuh tangan kita yang sebanyak 3 kali itu. Jadi sebelum kita memasukkan, jika kita gitu ya menggunakan bejana itu apa? Bejana itu tempat air, bisa bak gitu ya, bisa bak atau ember atau dan lain sebagainya, tempat air gitu ya. Jadi sebelum kita memasukkan tangan kita ke bejana, kita membasuh tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Jadi untuk membersihkan tangan. Jadi dikhawatirkan tangan kita itu masih kotor, kita basuh tangan kita terlebih dahulu sebanyak 3 kali, seperti itu ya. Kita bersihkan sela-sela tangan seperti biasa gitu ya. Kemudian setelah bersih gitu, kemudian kita membersihkan bagian tubuh yang kotor. Jadi kita ambil air dalam bejana, atau boleh menggunakan gayung, atau boleh menggunakan shower gitu ya. Wah, boleh. Nanti tampung air itu di tangan kanan, kita pindahkan ke tangan kiri, kemudian dari tangan kiri ini kita gunakan
air tersebut untuk membersihkan area kemaluan dan sekitarnya gitu ya. Karena dikhawatirkan masih kotor, maka disunahkan itu ya untuk membersihkan terlebih dahulu area kemaluan dan sekitarnya. Oke, kemudian selanjutnya setelah kita membersihkan bagian tubuh yang kotor, yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah berwudu. Jadi melakukan wudu yang sebelumnya kita sudah bahas gitu ya, dari membersihkan tangan, kemudian berkumur-kumur dan istinsyak, kemudian membasuh wajah, kemudian membersihkan tangan gitu ya, dan membersihkan rambut gitu ya, membersihkan rambut dan membersihkan kuping, kemudian membersihkan kaki juga gitu ya. Jadi berwudu seperti biasa saja. Setelah apa? Setelah membersihkan bagian tubuh yang kotor tadi. Kemudian setelah kita berwudu, yang berwudu seperti untuk sholat tuh, ya. Kemudian kita basahi kepala kita 3 kali gitu. Jadi kita ambil air dalam bejana, boleh langsung diambil dari bejana atau boleh dari gayung gitu ya, atau boleh menggunakan shower gitu ya. Boleh menggunakan shower, kita ambil air, kemudian kita basahi kepala kita sebanyak 3 kali. Kita basahi gitu ya. Kita pastikan sampai ke terasa gitu ya oleh pori-pori kulit kepala kita, seperti itu. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita menyela-nyela gitu ya rambut agar air itu mencapai kulit kepala kayak gitu. Kemudian setelah kita selesai membersihkan, membasuh gitu ya, membasahi kepala sebanyak 3 kali, hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menyiram air ke seluruh tubuh. Nah, jadi yang wajibnya itu di sini ya, yang tadi setelah berniat itu adalah menyiramkan air ke seluruh tubuh. Nah, dalam menyiramkan air ke seluruh tubuh ini, kita disunahkan itu untuk dimulai dulu dari bagian kanan, terlebih dahulu gitu ya. Kita siramkan, boleh menggunakan gayung atau shower, silahkan kita siramkan, kemudian kita bersihkan bagian tubuh kita yang kanan gitu ya. Kita bersihkan seperti itu. Kemudian setelah dirasa bersih dan dirasa semua, jadi pastikan seluruh bagian tubuh kita itu tidak ada yang kering. Biasanya yang sering lupa gitu ya, sering terlewat untuk dibersihkan itu adalah bagian lipatan-lipatan seperti bagian telinga gitu ya, atau bagian belakang telinga, kemudian bagian-bagian yang memiliki rambut gitu ya, memiliki rambut atau bulu itu pastikan untuk terkena air gitu ya, terkena air dan terbasahi seperti itu. Kemudian setelah bagian kanan, lalu kita ke bagian kiri. Kita basahi bagian kiri, kita lakukan hal yang sama, kita bersihkan sampai bersih. Kita pastikan tidak ada lipatan-lipatan yang tidak terbasahi seperti itu ya. Jadi pastikan untuk membasahi semua lipatan-lipatan dan juga area-area yang rambut atau area-area yang sekiranya itu ada kemungkinan untuk tidak terbasahi seperti itu. Kemudian setelah kita membasuh gitu ya, seluruh tubuh. Nah, tadi dalam berwudu itu misalkan, oke, tadi lupa dijelaskan gitu ya. Jadi dalam berwudu itu boleh gitu ya, kita tuh meng-skip dulu atau mengakhirkan nanti untuk bagian yang membasuh kaki. Tapi boleh boleh di sebelum mandi wajib untuk membasuh kaki tersebut, atau boleh setelahnya, seperti itu. Boleh setelahnya. Jadi kalau misalkan yang di setelahnya, jadi setelah kita membasuh seluruh tubuh gitu ya, bagian kanan dan bagian kiri, maka kita akan membasuh bagian kaki kanan dan kaki kiri. Nah, dalam membasuh kaki ini, kita boleh berpindah terlebih dahulu. Kita disunahkan untuk berpindah terlebih dahulu gitu ya. Karena apa? Karena dikhawatirkan untuk berpindah tempat gitu ya, geser dikit aja gitu, kayak geser dikit. Dikhawatirkan kita itu untuk memastikan gitu ya, kalau misalkan nanti air yang akan kita gunakan itu adalah air yang bersih gitu ya, air yang bersih gitu. Jadi khawatirnya tadi ketika kita membasuh badan gitu ya, jadi airnya tuh masih kotor gitu yang sampai ke kakinya. Jadi kita pindah terlebih dahulu gitu ya, kita pindah lalu kita kemudian basuh kaki seperti berwudu tadi, bagian kanan terlebih dahulu gitu ya. Pastikan sela-selanya itu terbersihkan untuk kaki kanan dan kaki kiri seperti itu. Kemudian jika sudah selesai, maka selesailah untuk
bagian dari tata cara mandi wajib ini gitu. Jadi sudah selesai gitu ya. Jadi jangan berlama-lama di kamar mandi, kita segera gitu ya untuk keluar jika sudah selesai. Kemudian kita berdoa. Berdoanya itu sama seperti berdoa setelah wudhu. Yang mana bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa abdan abdu wa rasuluh. Allahumma ij'alni binata wa binat wa'alni minal mutahhirin wa'alni min ibadika sholihin. Seperti itu ya, seperti kita setelah selesai wudhu kayak gitu. Nah, sudah selesai, maka tuntaslah sudah tata cara mandi wajib yang kita lakukan seperti itu. Demikian penjelasan yang dapat saya berikan. Semoga penjelasan saya tadi ini dapat menjadi berkah gitu ya. Semoga ilmunya bisa menjadi berkah untuk saya, khususnya pribadi dan umumnya bagi hadirin sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.